Welcome to my channel. Yeah. Halo Rek, ketemu saya lagi di channel ini. Kali ini saya mau memberikan sedikit cerita pengalaman horor saya. Kalian mau tahu? Ngene loh cerita niki. Nah, ceritanya begini. Waktu itu kan saya ada sebuah acara di suatu tempat. Pokoknya acaranya itu di tempat yang biasa orang datang ke situ. Pokoknya tempat umum lah. Nah, di situ saya kegiatan lah. Ada kegiatan. Sesudah kegiatan itu langsung aja. Sesudah kegiatan itu saya keluar dari ruangan itu karena saya merasa ingin buang air kecil. Terus saya ajaklah teman saya waktu itu. Inisialnya S, ya, Mbak S. Nah, saya sama Mbak S itu pergi menuju kamar mandi, ya kan? Kan saya kebelet waktu itu. Terus saya menuju kamar mandi, terus gini, aku tanya sama yang Mbak S itu kayak gini. Terus saya ke kamar mandi yang mana ya gitu. Terus yang Mbak S katanya yang situ aja, tapi di situ kotor kan, ada yang kotor kan kamar mandinya. Saya nggak mau. Terus direkomendasikan sama teman saya di ruangan deket lorong, pokoknya lorong gitu kamar mandinya satu. Terus saya lihat, saya tuh nggak srek ke ruangan itu, saya nggak srek. Ya udah, saya nggak mau kan ke situ. Terus pokoknya saya sama teman saya tuh akhirnya ke kamar mandi terakhir, yaitu di pojokan, pokoknya di pojok bagian sebelah mana ya, barat, sebelah barat. Terus saya ke situ, ya kan, berjalan berdua menuju kamar mandi itu. Saya masuk duluan nih, ya kan, ke kamar mandinya. Ternyata dia Mbak S itu, ya, Mbak S itu ya juga merasa juga apa itu, A few moments later. Mbak S itu juga sama kebelet juga ternyata. Ya udah, saya sama dia ke kamar mandi situ. Saya duluan nih ke kamar mandinya, terus baru dia. Ternyata saya belum selesai keluar dari kamar mandi itu, Mbak S itu sudah keluar dia. Terus dia bilang sama saya gini, ayo buruan Ren, cepet gitu. Intinya kayak gitu. Terus saya tuh emang belum cepet kan, emang pelan-pelan. Karena apa? Karena ember yang buat cebok, ya maaf, ember itu bocor guys, borot, yang bagian bawahnya itu apa ya, pecah gitu loh pokoknya. Jadi kalau saya ambil air nanti nanti jatuh. Jadi saya pelan-pelan kan, makanya lama di situ, di kamar mandi situ. Sebelum saya masuk dalam kamar mandi itu, ya lupa tadi saya bilang, itu saya doa dulu, ya kan. Kalau nggak salah saya doanya tuh sebelum, kalau nggak sudah masuk, tapi doa dalam hati gitu. Terus udahlah, saya keluar akhirnya kan dari kamar mandi itu, saya keluar. Terus habis itu ada keran guys, kerannya tuh muni. Kerannya tuh memberikan suara pokoknya jus gitu, kayak keran rusak gitu, di satu ruangan, di sebelah kamar mandi saya, di sebelah kamar mandi yang kupakai tadi, ya kan. Nah, kepo nih saya ngomong nih sama Mbak S ini kayak gini, saya mau buka ya itu kamar mandi gitu. Terus sama Mbak S, jangan, nggak usah Ren, nggak usah gitu. Ya saya penasaran sih, soalnya ya agak-agak horor gitu. Itu sepi guys, kamar mandinya tuh sepi. Di situ ada beberapa kamar mandi emang, jadi nggak banyak lah. Terus waktu itu ya udah ya,
saya keluar dari situ. Sebelum saya keluar ya, saya ngaca dulu sama teman saya. Ngaca dulu sama teman. Maaf. Saya sama izin sama teman saya, bentar, saya ngaca dulu gitu. Saya ngaca gitu, udah oke kan. Saya pergi sama teman saya. Terus idik, pokoknya berjalanlah dari situ, dari kamar mandi itu, beranjak keluar dari kamar mandi. Sudah beberapa gak lama pokoknya ya, saya berjalan 1, 2 gitu. Ini horornya mulai, guys. Yang ada suara brek gitu. Apa coba? Pintu kamar mandi itu. Padahal nggak ada orang. Duh, saya sama Mbak S itu lari terbirit-birit. Saya spontan ini. Saya juga agak bingung, kayak ini ada apa ya gitu. Soalnya saya juga antara kaget dan bingung campur di situ. Dia ada agak olah-olah gitu. Saya sama Mbak S itu ditarik. Spontan saya sama Mbak S tuh lari, pokoknya wah, nggak umum ya guys. Pokoknya lari aja. Terus setelah duduk itu menenangkan diri. Sampai Mbak S itu guys, jantungnya itu sampai deg gitu. Ya ampun, saya memegang di dadanya itu, melihat saking gemetarnya sampai kakinya itu loh drodok guys, sampai kakinya itu sendiri A few moments later. kakinya itu goyang sendiri ya gitu. Terus setelah kita nih, aku sama Mbak S itu kan duduk ya kan, terus menenangkan diri. Dari situ Mbak S cerita ya kan, ternyata Mbak S itu bisa melihat sosok makhluk. Dia tuh bisa kayak wow. Dia tuh ngomong sama saya kan, dah Ren, saya sebelum ke situ sudah memiliki firasat, kayak sudah memiliki aura kayak negatif gitu, sudah gak enak gitu. Yang Mbak S itu ngomong ke saya setelah duduk itu, ngomong ke saya kayak gitu. Soalnya tadi tuh Ren, saya tuh pas ngaca, makanya saya ngomong sama kamu suruh cepet-cepet gitu kan. Tadi kan Mbak S ngomong sama saya tuh cepet-cepet keluar dari kamar mandi gitu. Ternyata itu, terus dia bilang ini, makanya tadi saya bilang kayak ke kamu suruh cepet-cepet ya itu Ren gitu. Saya tuh pas ngaca pokoknya Mbak Es pas ngaca di sampingnya sini kan kelihatan ya guys, maupun kita pandang ke depan, yang sisi ini tuh pasti kelihatan gitu. Itu katanya Mbak Es, dia kan bisa lihat sosok gitu. Di sampingnya itu ada putih-putih, nggak nampak katanya, pokoknya melayang, nggak nampak di tanah gitu, melayang putih-putih, pokoknya seret gitu. Jadi ya gitulah deh pokoknya. Jadi saya tuh juga ikut gemeteran, kayak ikut antara bingung sama ya gitulah pokoknya. Ternyata itu wow, iya. Untung saya nggak dilihatin gitu. Saya aman-aman aja gitu. Jadi itulah ceritanya. Cerita saya horor. Ya, horor, guys. Horor. Itu. Hikmah ya. Ini hikmah. Ya, hikmah yang bisa kita dapatkan bahwa pertama, makhluk gaib itu emang ada. Ya, emang ada. Terus yang kedua, kalau kita di tempat-tempat manapun, gak usah neka-neka, gak usah konyol lah. Pokoknya kan kita kan hidup berdampingan sama mereka gitu. Jadi usahakan sopan, gak usah banyak pertikalan, gak usah banyak bertingkah yang aneh-aneh. Terus yang ketiga,
kalau ke manapun gitu usahakan berdoa biar nggak ada apa-apa gitu. Itu aja. Oke, sekian dari cerita sedikit horor ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Oke, bye-bye. Dadah.